Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita boleh menikmati tuntunan Tuhan. Kita boleh melewati bulan yang kita sudah lewati. Di bulan yang baru ini kita percaya anugerah Tuhan terus tetap ada dalam hidup kita. Sebab itu kita bersyukur segala kebaikan Tuhan. Kita mau berkata terima kasih Tuhan buat anugerah. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Ini hidup kami yang mempersembahkan yang terbaik. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kalau pada pagi hari ini ya Bapa kami ada sebagai kami ada itu atas anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di setiap hari sepanjang hari Tuhan menyertai kehidupan kami ya Bapa. Sehingga di pagi hari ini kami beribadah atas kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau begitu baik, teramat baik buat kami ya Bapa. Ampunkanlah kesalahan dan dosa kami ya Bapa, supaya kami layak ya Bapa menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu yang kudus ya Bapa. Bapa berilah kami dengan tangan kasih-Mu ya Bapa. Biar Engkau urapi kami ya Bapa. Di pagi hari ini pada awal bulan ya Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan kalau kami ada ya Bapa. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Urapilah kami Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, Kau mengurapi baik itu single yang pemain musik maupun multimedia lain kolektor, Kau mengurapi dengan tangan kasih Tuhan. Baik alat-alat yang kami pakai Tuhan juga Kau mengurapi dengan tangan kasih Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang kuasa iblis tidak tinggal diam ya Bapa. Untuk itu kami akan bersatu hati, kami akan tekun di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan yang mengurapi kami, hanya kuasa Roh Kudus ya Bapa. Biarlah Bapa pujian yang kami naikkan ini ya Bapa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, Engkau berikan bagi masih banyak Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan. Pimpin langkah mereka ya Bapa untuk bersama-sama beribadah ya Bapa kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih. Ini kami datang. Kami membawa korban pujian kepada-Mu. Biarlah setiap penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Biarlah persembahan kami berkenan kepada-Mu sebagai persembahan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua angkat hati kami kepada-Mu. Semua angkat suara kami meninggikan. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji, biarlah segala yang hidup menyembah Engkau. Kami akan kembali, karena kami akan kembali.
Terima kasih Tuhan, kami akan lebih lagi menikmati, mengagumi Engkau lewat pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang berkatakan
percaya pujian kami melukakan hati Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik lewat pujian kami Tuhan. Engkau akan memberkati kami demi
Tuhan, kami ini Tuhan sebagai hamba-Mu memuji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pujian dan sembah ini dengan harum di hadapan Kami. Dan Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati ya Tuhan setiap hati dan pikiran kami. Kau berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kau berkati ya Tuhan setiap pikirannya, lidahnya untuk berkatanya ya Tuhan. Kau urapi, Kau berkati dengan kuasa darah-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini. Dan Tuhan, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat tempat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Satu, dua, tiga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di Tuhan silakan dulu, selanjutnya silakan kita berdoa. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya ajak saudara membaca Alkitab, saudara, kita sebentar lagi Natal, udah Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi hari ini saudara, kita akan melantik panitia Natal. Nah, sistem panitia Natal kita per wadah. Nah, Natal lalu wadah WSP atau YMB. Ya, jadi kan BRIP sudah, WSP sudah, YMB sudah. Nah, ini panitia Natal yang bertanggung jawab sekarang ini adalah wadah sekolah minggu. Nah, sehingga
dalam kaitan Natal ini, saudara, kita memang belum bisa di gereja yang baru ya saudara. Kita baru lihat, karena kan sebagaimana saya katakan lalu, gereja baru kita ini pada waktu pembelian awal itu serah terima di bulan Juni. Tapi dan ini bangunannya di tahap awal ini kan dibangun, mereka bilang paling belakang, sehingga mereka bilang, Pak, ini kan bangun terakhir, paling belakang, lain sudah berdiri, gereja kita belum. Jadi kemungkinan akan mundur pada waktu itu ya saudara. Tapi dengan berjalannya waktu, saya lihat Tuhan bekerja semua. Bahkan para tukang ini, mandor-mandor, mereka bisa bersaksi ada hal-hal mujizat yang mereka alami, dari pengecoran, terus tahu-tahu setelah itu hujan turun. Pokoknya ada hal-hal yang membantu yang mereka bilang ini Tuhan yang kerja. Nah saudara, sehingga membuat mereka itu, ya Tuhan jamah saudara, membuat, kalau saudara lihat, itu paling maju kita punya gereja yang akan selesai pertama. Sehingga mereka bilang bulan Maret serah terima dilaksanakan. Nah begitu, jadi puji Tuhan ya saudara, kita bulan Maret, sehingga mereka bilang akan diserahkan serah terima, bahwa berarti sudah selesai. Termasuk kemarin mereka bisa menjelaskan kepada saya tentunya mengenai progres mereka ke depan dan tidak berubah ya. Nah saudara, sebelum saya lantik panitia, saudara, saya bilang tadi itu, saudara lihat cuma berapa orang kami, karena memang mereka memang cuma di setting begitu, karena ini bukan peresmian ya saudara. Itu mereka ada budaya tutup atap, jadi kita punya pertama, jadi mereka minta didoakan. Jadi gereja dulu, selain yang ruko lain, itu mereka akan utamakan gereja dulu katanya. Jadi mohon doakan gereja, doakan selanjutnya tutup atap yang lain, sehingga gereja dulu yang diutamakan, ditutup atap. Tapi kalau tutup atap, ternyata mereka bilang ada doa. Nah begitu, jadi mohon Pak Pendeta berdoa. Saya tanya juga, terus ada apa biasanya? Nah saya tanya kepada orang-orang biasa begitu, mereka bilang biasa Pak, potong tumpeng. Oh yaudah, kita ikutin budaya mereka. Positifnya kita bersyukur, sekalipun mereka itu mandor di lapangan banyak orang seberang, tapi mereka minta doa dan mereka hadir untuk berdoa. Tapi saya bilang begini, kita bukan cuma doa, tapi kita sekalian kasih makan tukang-tukang itu. Jadi potong tumpeng bukan cuma, mereka bilang tadinya seadanya saja, tapi saya langsung bilang udah kita masakkan mereka, bikin makanan, karena kalau kita sudah peresmian gereja, ini tukang-tukang ya kita undang pun mereka nggak bakal datang pastinya. Dalam arti pasti mereka sungkan, karena sudah peresmian gereja, biasanya pakaian kita juga sudah beda ya saudara saat peresmian gereja. Jadi saya berpikir saatnya sekarang lah ajak mereka makan bersama, sehingga disiapkanlah kemarin makanan 130 orang kalau tidak salah ya untuk makanan itu. Ya jadi tapi makan siangnya saya tanya kenapa sedikit yang datang. Si mandor bilang, Pak mereka tidak tahu, jadi mereka tidak tahu kalau hari ini mau makan bersama. Jadi mereka itu sudah dibawakan makan dari rumah sama istri-istri mereka. Sehingga saya putuskan makanan ini jangan dibawa pulang, karena masih ada sisa banyak saudara. Ya, jadi sore pun mereka harus makan, habiskan semua makanan. Oke, itu ya. Jadi kalau saudara lihat kan tadi itu makanan itu banyak sekali, karena memang kita siapkan itu memang untuk mereka, bukan untuk kita. Jadi kita pun ya ikut makan makanan yang disiapkan bagi mereka. Dan makanannya pun bukan berarti karena kasih ke tukang, seadanya, memang mereka betul-betul menikmati makanan. Ya oke, itu pertama ya saudara. Dua begini, saya masih jelaskan gereja dulu saudara. Dalam hal ini saya sudah sampaikan kepada koordinator doa, karena waktu yang sangat mepet. Selain kita doakan supaya semua berjalan lancar ini tukang bekerja, ini akan menyerbu semua pekerjaan saudara. Itu banyak sekali. Itu dari dia akan buat apa ini, backdropnya, AC-nya, saya lihat itemnya 17 ya atau 18 ya, karpetnya, sound systemnya, itu betul-betul saudara. Kita dalam waktu yang sangat dekat ini saudara, itu betul-betul di apa ya, pemikiran ini dan semua akan numpuk di dalamnya. Nah selain itu saudara, saya berpikir ini kan butuh biaya besar semua. Nah sehingga saya sampaikan ke
kita saudara koordinator doa, sehingga koordinator doa telah membentuk jadwal-jadwal doa. Saya harap nanti saudara juga ikut berdoa baik di rumah, fokuskan doa khusus buat segala perlengkapan kita, saudara, untuk mengisi di dalamnya. Karena ingat ya, kita juga melangkah dengan iman. Saudara, pada waktu membeli ini, saudara, saya sempat ragu, saudara, karena bukan berarti juga Tuhan pakai orang itu dana sudah ada, tidak, saudara. Makanya saya Tuhan gimana, dan saya melihat Tuhan adakan terus. Dan ketika mau isi ini pun saya sudah lihat, waduh, ini 1,5 miliar ada ini untuk mengisinya ini. Desember kan pasang lift. Tetapi saudara, makanya saya bilang, kenapa saya sampaikan ke tim doa dan saya umumkan ke saudara, karena saya sangat percaya doa itu seperti khotbah yang masih saya sampaikan. Doa itu adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Amin, saudara. Sehingga kenapa kita harus berdoa? Lebih baik seharusnya kita santai ke mall, kerja, daripada berdoa. Lebih baik buat kita itu, bukan lebih baik secara horizontal manusia kita, keinginan daging kita, lebih baik tidur daripada doa. Tapi saudara, kalau kita ada dalam konsep pemikiran berdoa itu adalah kebenaran Allah, saudara, kita akan lakukan dan kita akan melihat itu betul-betul jauh dari pola pikir kita. Kok cuma doa kok begini ya? Tapi makanya teruskan saya ulang dari awal, berdoa, dan kita bisa lihat progres tadi. Akhirnya sudah menutup atap, terus berjalan, pembayaran terus berjalan. Nah, sekarang diperhadapkan lagi dengan isi dan sudah baik. Rumah ini kita cicil sudah 2 cicilannya, baik bayar renovasinya karena kita custom sudah. Jadi tambahan biaya lagi pembayaran itu. Kalau sudah lihat tiang tadi, saudara, itu tiang itu 1,5 meter kali. Jadi kemarin si mandor bilang begini, Pak, Bapak mau bangun ini lagi tambah 2 meter. Ini masih kuat. Oh, benar Pak, iya. Dan ini kami sudah bangun dengan sistem tahan gempa. Jadi Bapak mau bangun lagi boleh. Karena strukturnya dari bawah sampai ke atas kami bangun sama. Kalau yang lain Pak, itu dia berbeda. Struktur paling bawah sini 3 lantai dia berbeda. Nah begitu. Jadi kalau mereka mau renov lagi, mereka harus punya izin lagi, bangun struktur lagi, tambah struktur. Kalau Bapak ini langsung aja katanya tidak ada masalah, karena memang sudah bangun seperti itu. Besi saja saudara yang buat atap itu kemarin, kalau sudah lihat di video itu kan kelihatan kan kecil, tapi itu wah lebarnya luar biasa untuk punya atap ini yang dibilang untuk tutup atap ini. Dia punya besi itu, saya bilang besi gede sekali. Ya iya katanya, memang ini khusus ya, memang untuk gereja kita buatkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya padahal mereka orang seberang ya saudara. Ya puji Tuhan, berarti dalam hal ini saya melihat Tuhan pun bekerja melalui mereka. Ya oke saudara, saya ajak sekali lagi saudara dalam hal ini jemaat Tuhan terus bawa dalam doa. Amin ya. Adapun saudara nanti diberikan tugas-tugas berdoa dan terlebih diimbau ini akan digalakkan khususnya setiap minggu doa bersama, doa pagi di sini. Nah, tolong jemaat berusaha untuk datang, khususnya saudara yang tinggal di sekitar kota wisata ya. Berusaha datang, berlutut kita sama-sama di kaki Tuhan jam 7 pagi sampai jam 8 setiap Sabtu. Dan biasanya ada 2 sesi doa. Sekarang sesi pertama itu akan doa khusus hanya untuk kebutuhan pembangunan gereja ini. Nah itu kita akan berdoa. Ya oke saudara, bisa bilang amin dulu saudara. Jadi sekali lagi itu saya bilang itu doa itu adalah kebenaran siapa? Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Amin. Dan mari kita masuk pada kebenaran Tuhan. Kalau kita masuk pada kebenaran Tuhan, saya percaya, saya khotbah 2 minggu lalu ya, makarios Tuhan pasti terjadi. Amin. Makarios masih ada ingat? Diberkatilah, beruntunglah, berbahagialah engkau. Itu arti makarios. Jadi maksudnya ayat itu ditulis dalam bahasa asli itu makarios, berbahagia dalam bahasa Inggris. Oke, saya akan masuk dalam khotbah, tapi sebelumnya saya akan doakan dulu ya. Panitia Natal ini daripada sekolah minggu, dan
tempatnya saudara kita akan adakan di panti. Entah itu panti jompo, kita belum dapat tempat. Ada tempat yang biasa kita pakai, maksud kita sudah survei tapi kecil-kecil lokasinya. Tapi kita sama-sama berdoa, Natal kita mau bikin di panti. Jadi dan ini pun saudara, saya harap jemaat nanti berdoa dan semua harus datang ke panti. Jadi dalam hal ini ya kita harus terus bawa hidup kita, diri kita mesti tunduk terus pada Tuhan. Jadi Natal sekalipun kita ada bikin seperti di gedung atau apa, tetap dalam konsep bukan untuk pesta-pesta. Natal tetap kita adalah fokusnya kepada Yesus Kristus. Nah dalam hal ini kita melakukan di panti. Ya jadi panitia masih dalam survei, sudah bekerja tapi belum dapat tempat yang mereka sudah lapor, tapi tempatnya belum memungkinkan. Ya kita berdoa, kalaupun dapat yang jauh ya sudah, yang memungkinkan kita seluruh jemaat untuk datang, kita harus pilih itu dan akan datang. Jadi jemaat doakan itu. Jadi Natal kita akan diadakan di mana? Di panti, entah panti jompo atau panti asuhan, ya pokoknya di panti. Oke, itu saja. Nah dari dalam kesempatan ini saya akan doakan pelantik panitia Natal. Silakan panitia Natal berdiri. Yang lain duduk saja, jadi saya bisa lihat. Oke. Panitia Natal ada, mungkin ada yang ibadah sore ini, saya lihat ini. Ada Bapak Marcel, ada Ibu Ida Supriyati, ada Ibu Ida Agustin, ada Ibu Monik. Ini mereka memang yang pengurus sekolah minggu, soalnya akan dibantu dengan panitia yang lainnya. Jadi bukan berarti sekolah minggu jadi anak sekolah minggu yang kerja, tidak ya saudara. Jadi tapi mereka yang bertanggung jawab juga akan, khususnya si pengurus-pengurus sekolah minggu. Ada Ibu Monik, ada Cecilia, Dana Monica, Esther Rahel, Vanessa Tiara, Immanuel Febrian, Ezekiel Repael, Victor Nathanael, Johannes, ada Timotius Septian Alfianto, Timotius, maksudnya ini Timo ya, sorry, bukan Pak Alfian, Timo, saudara Timo, ada saudara Firdan Kaulur, ada Bapak Hendra, ada Arun, Daniel Putra. Nah ini saudara sudah terima, saya cuma baca nama supaya cepat, saudara sudah tahu saudara ada di mana. Saudara di mana saudara yang sudah saya baca namanya? Kalau ada Vina, Diri, dan Ibu Vina juga. Ya, saudara tidak usah maju, saudara berdiri saja di mana saudara ada saat ini. Karena kalau saya panggil semua ini terlalu penuh. Nanti kalau sudah di gereja baru kalau pelantikan maju kayak itu saudara. Karena itu cukup luas. Oke, yang sudah saya sebut nama atau saudara lihat atau saudara sudah menerima, saudara tahu itu adalah saudara panitia. Di mana saudara duduk berdiri saja. Yang lain duduk saja. Saya berdoa dari tempat ini melantik saudara sebagai panitia Natal. Nah, panitia Natal GPDR Selama Kota Wisata tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Panti. Ya, oke. Jemaat yang lain silakan berdoa, mata saudara mendoakan panitia. Kita datang kepada Tuhan saat ini. Ini kami Tuhan datang kepadamu, perhadapkan di hadapanmu anak-anakmu Tuhan, dia akan menjadi panitia Natal GPDR Selama Kota Wisata tahun 2025. Tuhan saat ini hamba-Mu melantik anak-anak-Mu sebagai panitia Natal GPDR Selama Kota Wisata yang akan diadakan di Panti. Hamba lantik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan urapi mereka, anugerahkan mereka kuasa, otoritas, hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, sehingga mereka bekerja untuk melaksanakan acara Natal kami nanti terlaksana untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur anak-anak-Mu ini Engkau pakai untuk bekerja sebagai panitia Natal ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Mari tepuk tangan buat panitia. Silakan dulu. Oke saudara, sekarang mari kita masuk pada pembacaan firman Tuhan. Mari kita buka dalam Alkitab kita 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6.
Nah saudara, sebagaimana saya katakan, saudara, saya masih dalam topik yang sama, saudara, mengenai sudah masuk dalam kita bicara tentang tema besar kita mengenai, saudara, mengenai kebenaran Allah dan bagaimana Roh Kudus terus ada pada kita mendorong, mengajak terus kita masuk pada kebenaran Allah. Sehingga saya sudah membahas beberapa poin, itu ibadah, itu kebenaran Allah. Sehingga kita yang harus masuk ke sana. Persembahan juga itu adalah kebenaran Allah. Doa itu adalah kebenaran Allah. Nah, kita ada dalam poin persembahan, saudara, itu adalah kebenaran Allah. Sehingga saya harap saudara ada dalam satu frame yang sama, melihat, saudara, persembahan itu adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Kalau kita, saya bilang, menyandingkan dengan kebenaran kita, saudara, dengan kebenaran Allah mengenai persembahan, saya yakin saudara, kalau kita punya uang seandainya ya 100.000 lebih, ini bicara dengan kemanusiaan kita, daging kita dengan kebenaran Allah. Kalau kita diberi uang 100.000, pasti daging kita lebih baik kita buat jajan daripada kasih persembahan. Itu daging loh saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, dalam hal ini mari kita punya cara pandang yang sama. Ketika kita ada dalam satu keluarga Allah, ketika kita ada dalam satu gereja Tuhan, ketika kita diperhadapkan kepada apa namanya persembahan, saudara harus melihat ini kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Amin saudara ya. Nah oke, mari kita melihat saudara. Sebelum saya masuk pada poin yang kedua, saudara, karena 2 minggu lalu terpotong karena ada tamu kemarin ya saudara. Ini saya masih ada di 4 poin ke depan. Ya saya akan bahas lagi ini saudara ya, mengenai kebenaran Allah, mengenai persembahan itu kebenaran Allah. Nah mari kita baca dulu ayat saudara di dalam 2 Korintus pasal 9. Sekali lagi saudara harus buka Alkitab karena saudara tidak akan dilayani oleh multimedia kalau pembacaan Alkitab pertama. Mau tidak mau saudara buka Alkitab. Mari bangkit berdiri, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 10 saja kita bergantiannya, saya dan saudara. Perikopnya coba baca bersama-sama. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kedatangannya, jangan dengan sesuatu atau orang maksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia memberi-berikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ayat 12 bersama-sama, 2, 3. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencakupan kemampuan Roh Kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk, lantai bawah juga silakan duduk kembali. Oke saudara tahan terus saudara dalam cara pandang saudara mengenai apa yang saya katakan tadi saudara. Kita ada dalam pembahasan mengenai kebenaran Allah dalam hal ini persembahan. Nah saudara, tahan ini kita sedang dibawa masuk oleh firman Allah, masuk pada kebenaran Allah mengenai persembahan. Dalam konteks ini, ketika Paulus mau mengajarkan jemaat di Korintus, saudara, ternyata kalau kita lihat tidak mudah kita hanya berkata, oh kita beri persembahan. Tidak. Paulus sampai mau mengajarkan jemaat dalam hal kebenaran Allah mengenai persembahan, dia menggunakan perumpamaan. Perumpamaan yang digunakan adalah saudara perumpamaan menabur. Jadi bagaimana Paulus saudara mengajarkan atau menyandikan persembahan itu seperti orang menabur.
Itu akan memudahkan memang saudara pada waktu itu di abad pertama jemaat di Korintus memahaminya. Karena apa saudara? Karena mereka tahu kalau itu menabur, dia menabur pasti dia akan menuai. Itu prinsipnya. Jadi saudara dalam hal ayat 6, ayat 7 memang ini adalah prinsip saudara. Karena begini saudara, saya katakan prinsip karena begini. Kalau seorang petani, kalau dia mau menuai, dia harus menabur. Itu prinsip saudara. Jadi kalau dia petani tidak mau menabur, sudah pasti dia tidak akan menuai. Nah, kalau konteks apa saudara, ini saya menyampaikan ini di konteks saudara di sini hidup di kota, memang apalagi saudara tidak pernah jadi petani, saudara akan agak lambat bagaimana konsep pertanian itu bagaimana. Tapi kalau waktu Paulus menyampaikan ini pada jemaat di Korintus, itu abad pertama itu saudara, itu rata-rata orang itu bertani. Mau dia seorang pengusaha, pasti dia punya pertanian. Karena sumber semua itu, pebisnis awal pun mereka selalu punya pertanian, punya peternakan. Nah, jadi begitu mudah Paulus mengajarkan. Nah, kalau saudara dan saya di tempat ini kan saudara mungkin cuma tahu tani, tapi saudara tidak tahu konsep bertani. Ya oke ya saudara, jadi saya coba sedikit menjelaskan saudara. Saya ini dasarnya kan saudara keluarga petani, hidup juga dari petani. Nah, saya sudah tahu saudara, kalau bertani melihat orang tua dari awal dan saya juga ikut praktek bertani, ada namanya saudara, ketika kami panen, ya, saya mulai dari panen saja. Ketika panen, itu nanti kami akan cari mana itu di 1 hektar itu, mana bibit paling unggul di situ, lahan di situ ada biasanya ada itu saudara, paling unggul di situ. Nanti itu akan diambil dan itu harus disimpan, tidak boleh dimakan, tidak boleh dijual. Pokoknya itu harus disimpan, jadikan bibit. Nah biasa begitu. Jadi intinya begini, semua yang dipanen itu harus ada yang dijadikan bibit. Tidak boleh itu semua dimakan, harus dijadikan bibit. Nah konsep ini tentu dipahami, sangat dipahami oleh jemaat di Korintus kalau bicara pertanian, saudara. Nah sehingga saudara, Paulus mau berkata, ini prinsip dalam hal memberi sebetulnya sama dengan kamu menabur, dikatakan pada jemaat di Korintus. Karena begini saudara, pemahaman jemaat Korintus awal kan saudara, mereka pikir, kalau kami memberi, berarti saya berkurang. Nah kan begitu saudara, seandainya jemaat Korintus, kalau saya punya uang 100.000, terus saya berikan 50.000, berarti saya berkurang duitnya. Saya cuma ada 50.000. Nah, dengan pemahaman itulah saudara yang dipahami oleh orang jemaat di Korintus, sehingga Paulus memberikan perumpamaan pada mereka. Kamu tahu kan kalau kamu menanam? Iya. Pada waktu kamu menanam atau kamu ada panen, seandainya kamu panen itu sampai 20 karung, kamu harus sisihkan berapa karung? Dia sudah tahu, mau tanam 1 hektar, kamu harus sisihkan sekian. Itu tidak boleh digunakan. Nah, sama dengan ini Paulus menggambarkan dengan mereka. Sama dengan ini, kamu ketika kamu memberi, ketika kamu memberikan persembahan, itu sebetulnya kamu sedang menabur. Kalau kamu tidak menabur, kapan kamu akan menuai? Tidak akan pernah menuai. Nah ini, karena ini kebenaran Allah, saudara, tidak mudah saudara bagi orang jemaat di Korintus pada waktu bilang memberi itu bukannya membuat dia menjadi rugi sebetulnya atau berkurang. Tetapi ketika konsep ini diajarkan oleh Rasul Paulus, konsep tentang menabur, justru kamu akan menuai. Biasanya kalau kamu seandainya tabur 10 karung, kalau petani ya saudara, tabur 10 karung, itu kamu akan menuai ratusan karung. Kan begitu prinsip bertani, saudara. Nah sehingga saya bilang ini ayat ini saudara menjadi satu prinsip yang Tuhan Paulus kasih mengenai memberi, sehingga cara pandang kita saudara memang
Kita harus masuk dalam hal ini. Saudara, sebagai seorang petani, memang betul dia harus menabur dulu, baru bisa dia menuai. Selama dia tidak menabur, dia tidak akan pernah menuai. Nah, ayat yang ke-7 berkata begini. Hendaklah masing-masing, coba kita baca bersama-sama, 2-3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, kalau pertama saya bilang tadi itu prinsip ya saudara, harus saudara, prinsipnya kalau kamu menuai, ini prinsip. Kalau kamu mau menuai, kamu harus menabur, itu prinsip. Yang kedua saudara, kalau kamu mau, ini juga prinsip kedua. Kalau kamu mau menabur atau kamu mau memberi, saudara, prinsipnya harus dengan hati yang rela. Tidak boleh tidak rela. Kami dulu saudara, kalau begini, saya ingat ya anak-anak, orang tua bilang, pergi kebun, nanam ini, terus saya bersujud ya, mau begini, capek ya, biasa anak-anak kan gitu saudara ya, mau gini, itu dimarahin. Jangan nanam kamu, nanti tanganmu jadi panas. Nah, ada istilah orang tua biasa begitu saudara. Jadi prinsipnya petani, kalau nanam harus dengan senang hati. Tidak boleh sedih hati, tidak boleh dengan paksaan, tidak boleh. Jadi kalau nanam itu, makanya suka orang tua bilang, kamu kalau nanam harus dengan senang hati, kalau perlu nyanyi. Nah gitu saudara. Jadi itu dulu kami ya saudara diajarkan begitu. Jadi memang tidak boleh saudara, tidak boleh orang itu kalau nanam itu dia dengan tidak rela. Nah, tidak boleh dengan karena paksaan atau dengan sedih hati, tidak boleh. Dia harus melakukan dengan sukacita. Itu kalau prinsip menanam. Nah, begitu juga saudara, Paulus mengambil prinsip yang sama dalam pertanian ketika menanam. Bagaimana sikap hidupnya? Hal yang sama Paulus juga menggunakan kepada jemaat di Korintus. Kalau kamu memberi, kamu harus punya prinsip. Prinsipnya harus sukacita. Haleluya saudara. Karena ini kebenaran Allah. Ini kebenaran Allah. Ya, harus sukacita. Kalau tidak sukacita, jangan. Makanya saudara, kita di sini apa ya saudara? Sekarang ini seperti saya katakan tadi, kita betul-betul saudara dalam hal ini saya bisa sampaikan kepada saudara seperti tadi, saya bisa menyebut angka kita dalam baik pelunasan gereja, pembangunan ini, baik mengisi ini. Isinya saja saya bilang itu memakan 1 miliar lebih mengisinya. Maksud saya begini saudara, saya menyampaikan ini saudara, kalau saudara tidak masuk dalam persembahan itu kebenaran Allah, saudara dan saya itu akan terjebak pada tidak rela, memberi tapi tidak rela. Kalau tidak dalam konsep kebenaran Tuhan ya saudara, makanya saya sudah bilang saudara dari awal, saudara kita bicara mengenai persembahan harus dalam satu frame dulu, satu cara pandang dulu, bahwa persembahan itu adalah kebenaran Allah. Nah, ketika kita ada di situ, baru kita bisa memberi dengan sukacita. Kalau kita tidak ada dalam konsep itu, kita akan terjebak pada paksaan. Aduh, Pak Gembala ini sudah khotbah 3 kali berturut-turut persembahan dulu, ya udah deh kasih aja. Nah, ini paksaan sudah. Mendingan jangan. Karena kenapa saya bilang jangan? Saudara tidak akan berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Karena tidak dalam kebenaran. Atau saudara dan saya saudara dengan sedih hati. Aduh, ya nggak enak juga nanti kalau saya nggak beri, tapi sebetulnya saya nggak mau. Nah saudara, sorry kena cincin saya. Itu jangan saudara. Jangan. Betul-betul. Ini kalau mau memberi, prinsipnya harus dengan sukacita. Haleluya. Harus dengan sukacita. Nah, selanjutnya lagi saudara, kalau kita lihat ayat 8 lagi begini. Mari kita lihat, ketika kita masuk dalam satu frame yang sama, persembahan itu kebenaran Allah, dan kita masuk bahwa itu adalah prinsipnya memang kalau kita mau menuai, kita harus menabur, dan kalau kita mau menabur, kita harus dengan sukacita. Coba kita lihat hasilnya, ayat yang ke-8, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
Supaya kamu apa, saudara? Senantiasa berkecukupan di dalam apa? Segala sesuatu. Tahan dulu, saudara. Perhatikan, kita lihat, saudara. Kalau kita masuk dalam kebenaran Allah, memang sangat berbeda dengan cara berpikir kita. Allah katanya sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Haleluya, saudara. Itu akibat dari tadi, saudara. Akibat dari sukacita kita dalam memberi. Dan Allah menjawabnya, saudara, aku akan melimpahkan segala kasih karunia. Allah itu sanggup. Nah, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Segala sesuatu apa saja, saudara? Nah, coba saudara ambil folio, kertas folio, satu rim folio. Saudara akan tulis segala sesuatu, satu rim itu tidak akan cukup. Amin, saudara. Karena Tuhan bilang segala sesuatu kamu akan berkecukupan. Bisa bilang amin. Tapi dia bilang apa lagi, saudara? Berkecukupan di dalam segala sesuatu dan apa? Malah apa? Berkelebihan. Nah, saya bilang tadi, kalau harusnya manusiawi, daging, kalau kita memberi, kita lebih atau malah kurang? Kurang kan, saudara? Tapi kalau kita masuk dalam kebenaran Allah, prinsip menabur, memang saat ini kelihatannya kelihatan memang berkurang. Tidak akan mungkin saudara kasih persembahan uang di dompet saudara 200.000, saudara kasih persembahan 100.000, terus saudara keluar dari gereja ini langsung lihat, uang saya udah jadi 1 juta. Tidak begitu. Tapi ingat prinsip menabur, dia tunggu beberapa hari. Amin, saudara. Menabur padi itu butuh waktu berbulan, tapi yang jelas pasti menuai. Dan tuaiannya dikatakan, saudara, berkecukupan, malah apa, saudara? Berkelebihan. Haleluya, saudara. Berkelebihan dalam apa? Di dalam berbagai apa? Kebajikan. Bahkan saudara berkelebihan kebajikan. Jadi bukan saja mencukupi kebutuhan kita, tapi kelebihan kita bahkan bisa kebajikan itu bisa berbuat baik, saudara. Sama kayak kita berdiakonia. So kita berdiakonia di sini kan setiap bulan ya, saudara. Kita punya anggaran itu 25 juta, saudara. Terus setiap bulan. Makanya sekali kadang-kadang ada Tuhan, belum pembangunan, belum isi lagi. Tapi diakonia kita sudah komitmen. Harus jalani setiap bulan. Pokoknya setiap bulan harus dilakukan. Padahal ada di sana. Tapi sampai sekarang, saudara, ayat ini betul-betul kita alami. Gereja berkecukupan, diakonia juga berkecukupan. Apalagi, saudara? Ya, kita akan lihat lagi, saudara. Kita akan lihat ya, saudara, kita punya apa? Mau mengisi gereja ini. Yang saya bilang 1 miliar lebih. Kita akan lihat lagi, apakah berkecukupan atau berkelebihan nanti. Kan nantinya kita akan lihat juga nanti laporan di bulan Maret tentunya setelah sudah terisi. Kita akan lihat. Tapi saya punya iman, kita akan berkelebihan. Haleluya, saudara. Karena prinsip saya sudah bilang, saudara, bahwa gereja, setelah kita punya gereja ini, kita bukan selesai. Kita juga akan cari gereja lain, kita harus bangun. Sampai kapan kita akan berhenti memberikan persembahan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin, saudara. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, baru kita berhenti. Kalau Yesus sudah datang kedua kali, kenapa kita harus berhenti? Karena kita sudah masuk surga. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Ayat yang ayat yang ke-9. Baca 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran yang tetap untuk selama-lamanya. Oke, begini, saudara. Lanjut ya, saya jelaskan sampai 10. 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Nah, ini yang saya bilang tadi, saudara. Kan yang menyediakan juga benih itu dari Tuhan. Terus kita tabur, terus kita panen, kita tuai lagi.
Nah, dalam hal ini yang saya mau ajarkan bagi kita semua, termasuk saya sudah pernah bilang sih ini begini, saudara. Ingat, setiap panenan yang saya sudah bilang dari awal tadi, setiap panen itu tidak semua harus dimakan. Ini prinsip. Karena kalau semua dimakan, kamu tidak akan menuai ke depan lagi, karena tidak pernah menabur. Nah, ini juga dari ayat 9 dan 10 ini kan bicara bagaimana di ada muatan orang miskin, itu bicara tentang diakonia, saudara. Kalau sudah terus nanti ayat 12 itu bicara tentang gereja, bicara tentang hamba Tuhan, tentang persembahan itu. Maksudnya begini, saudara, mari saudara, kita harus memandang sama-sama. Saya bilang begini, semua berkat yang kita terima, tidak semua itu milik kita. Tidak semua itu kita harus gunakan. Di dalamnya sudah ada yang untuk ditabur. Amin, saudara. Di dalamnya sudah ada yang harus ditabur. Kalau kamu tidak tabur, kamu tidak akan tuai. Jadi itu dari Tuhan, saudara. Jadi Tuhan sudah buat satu prinsip demikian, saudara. Di dalamnya setiap berkat yang kita terima itu sudah ada muatannya, kamu harus tabur. Kalau dalam prinsip pemerintah, saudara, ya kalau dalam pemerintah begini, saudara, di dalamnya setiap penghasilan kamu sudah ada pajaknya, kan begitu, saudara. Kalau tidak bayar pajak, ya kena kita. Nah begitu. Nah, kita balik, kita tidak masuk ke sana dulu. Sekalipun itu, saudara, Tuhan pernah sandingkan itu, saudara, pajak dan memberi disama-samakan sama Tuhan. Pajak iya, memberi iya. Nanti lain kali saya bahas itu. Tapi mari kita masuk di sini, saudara, bahwa setiap apa yang kita terima, Tuhan di dalamnya, Tuhan sudah bilang di dalamnya juga itu sudah ada benih untuk ditabur. Jadi seandainya kalau saya bilang, kalau kita, karena ini konsep kita di Jakarta ya saudara, bukan bertani saudara ya, jadi saya bilang saja, saya langsung bilang saja uang ya saudara. Seandainya kita memang dapat uang 1 juta, di dalamnya itu bukan untuk 1 juta semua kita harus makan, harus kita gunakan. Di dalamnya sudah ada benih harus ditabur. Tidak semua harus kita gunakan. Bisa bilang amin, saudara. Nah, ini prinsip yang saya bilang tadi dari ayat 6 ya, yang saudara harus pegang itu, dan saya tentunya kita harus pegang itu. Nah, sehingga dalam hal ini, saudara, kepada siapa saudara kita harus menabur? Tentu dalam, kalau kita konsep di gereja ini, saya bilang tadi ada diakonia, ada pembangunan, ada operasional gereja kita. So memang kita harus susun, saudara, ada untuk keluarga kita, bayaran listrik kita harus sudah ini, sudah pikirkan semua itu. Ya oke, saudara. Padahal ayat ini sebetulnya pengantar buat saya untuk masuk di poin-poin yang mau saya bahas ya saudara, tapi agak panjang memang pengantar saya bahas ayat 1 demi 1 ya buat saudara. Coba pindah saja ke ayat 11. Tadi kita baca sampai 12 ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, soal lihat ya, prinsip dalam persembahan itu katanya kita diperkaya dalam kemurahan hati. Oh, saudara kalau masuk dalam kemurahan hati, itu senangnya luar biasa. Contoh, saudara pernah memberikan, terus saudara alami kok senang sekali. Amin, saudara. Senang sekali. Saudara rasakan sukacita sekali. Tapi kalau di ayat pertama, ayat kedua, ayat 7 tadi, kalau orang ada dalam persungutan, ada dalam apa dia bilang tadi, tidak dalam ucapan syukur, maksudnya tidak dalam frame kebenaran Allah, memang dia tidak akan menikmati ini. Tapi kita bicara, kita ada dalam satu pandangan yang sama, bahwa persembahan itu adalah kebenaran Allah. Terus kita terus melakukan dengan sukacita, prinsipnya itu. Saudara, betapa kemurahan hati luar biasa, saudara. Hati kita itu sangat murah, dan saudara akan mengalami namanya tidak bisa dibeli, saudara. Tidak bisa dapat dengan saudara pergi ke mall, ke toko untuk menikmati sukacita hati. Tidak bisa didapat. Tidak bisa didapat, saudara. Saudara hanya bisa didapat ketika, wah saya memberi lagi. Saudara akan begini, saudara akan ada di dalam satu kehidupan di mana kalau
kalau sudah ada dalam kebenaran Allah, kalau kita tidak memberi, justru hati kita itu, saudara, tidak sejahtera, tidak sukacita. Tapi ketika kita sudah ada dalam kebenaran Allah tanpa persembahan, terus kita lakukan dan sukacita, saudara akan didorong terus Tuhan, terus, maksudnya begini, terus menabur, dan kita akan alami terus penuaian. Bisa bilang amin, saudara. Ayat 12, ayat terakhir ayat balik dulu ayat tadi. Nah, ini maksud saya begini. Pada akhirnya saudara akan menemukan, saudara akan berkata, puji Tuhan, syukur Tuhan, Tuhan boleh pakai saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan itu begini, saudara. Seandainya saya, oh saya tidak mau memberi. Bukan berarti gereja ini akan stop. Seandainya begitu, enggak. Saya tidak memberi. Ya Tuhan pakai orang lain. Ini nggak saudara. Tuhan pakai orang lain. Tuhan kan cuma begitu, saudara. Karena begitu. Program Tuhan kalau sudah jalan, nggak ada yang bisa henti. Nggak ada yang bisa dihentikan. Pokoknya kalau dia sudah jalan, dia jalan. Nah, sehingga saudara dalam kesempatan ini tentu Tuhan kasih ke kita yang jemaat Tuhan. Kalau saya bicara mengenai pembangunan gereja kita, diakoni kita banyak hal, saudara. Jadi dalam hal ini tinggal kita sendiri sebetulnya. Kita akan, ya pernah saya bilang kairosnya Tuhan. Oh ini kairosnya Tuhan. Kairos Tuhan itu adalah suatu kesempatan dari Tuhan. Kesempatan yang tidak selalu ada. Itu kairos ya, kesempatan tidak selalu ada. Ya bersyukur aja kita punya program ini yang dimana saya bilang seandainya saudara tidak diberi kesempatan oleh Tuhan di dalam gereja ini, kita punya program akan bangun gereja, setelah ini akan terus. Jadi mungkin saudara berpikir, oh kalau gitu saya nanti di berikut deh Pak Gembala, di program berikut aja. Tidak masalah ya saudara. Dalam hal ini saya berbicara bahwa program kita tidak akan berhenti, tetap akan jalan. Jadi kita akan hidup dalam kebenaran ini mengenai persembahan. Itu sebetulnya di gereja ini, jemaat Tuhan, itu akan terus menerus sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Dan saya percaya kalau jemaat Tuhan di tempat ini sudah masuk dalam satu frame yang sama, bahwa persembahan itu adalah kebenaran Allah. Saya percaya kita sampai kapanpun Tuhan izinkan kita akan membangun gereja, seberapa banyak gereja, saya percaya kita semua akan bersukacita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mohon maaf saya kelewatan saudara, dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari yang bertugas perjamuan kudus maju ke depan, kita akan langsung berdoa. Mohon maaf ya saudara, ada kelewatan waktu. Jemaat Tuhan bagi berdiri. Kita tunduk kepala. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi kami. Kami ada dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, yaitu kami boleh beribadah bersama-sama. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus ini juga adalah kebenaran Tuhan. Karena Tuhan melalui tubuh dan darah Kristus, firman-Mu berkata, sekalipun dosa kami merah bagai kermisi, akan diputihkan seperti salju oleh kebenaran tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, yang menyucikan kami dari segala dosa, dan yang akan membuka segala pintu-pintu berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima tubuh dan darah Kristus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Bukai dengan barakah. Dengan garam fana, mengangkat dosaku, dengan darah yang mahal, darah roda
roti dengan tangan kanan kita. Perjamuan ini adalah menuntun kita masuk dalam kebenaran Tuhan, untuk mengingat bahwa kebenaran Tuhan mati menebus dosa-dosa kita, bangkit di hari ketiga. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan itu. Pegang cawan dengan tangan kanan kita, dengar firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum. Mari angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri kita di dada, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik bagi kami ya Tuhan, selalu mengujikan kami, mengampuni kami dari setiap salah dosa kami, sehingga Engkau terus melayakkan kami, Engkau terus menyebut kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang telah makan roti dan minum anggur ini, Engkau telah sucikan kami Tuhan. Engkau telah tebus kami dari setiap salah dosa kami. Dan kami percaya setiap kami, kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ada pergumulan demi pergumulan, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam usaha bisnisnya. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk tubuh dan darah Kristus berdaulat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami diberkati Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tangan kita silakan duduk. Lantai bawah silakan duduk. Saya serahkan pada petugas. Puji Tuhan akan memberkati kita dengan firman dan perjamuan kudus. Saatnya kita akan memberikan persembahan kedua, tugas persembahan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik. Kami akan memberikan persembahan kedua. Tuhan menguruskan setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami tahu ketika kami beri dengan sukacita, maka Tuhan akan balas berkat sesuai janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam kesukaan
tugas-tugas perjamuan kudus yang sudah melayani pada saat ini. Kita percaya semua yang kita lakukan diberkati Tuhan, bahkan seluruh kehadiran jemaat Tuhan yang ada, percaya kita semua tidak sia-sia, tetapi Tuhan yang memberkati kita. Dan kita akan masuk pada pengumuman untuk kegiatan kita seminggu ke depan. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah konsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan ibadah YMB, dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Bulan Agustus, jadwal diakonia YMB dan sekolah minggu kepada seluruh hamba-hamba Tuhan di wilayah Jawa Barat. Ya, puji Tuhan, itulah pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu ke depan. Ada tambahan gembala. Ya, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan berdoa untuk Tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan pembelaan-Mu yang kami sudah alami sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak dapat melewati hari-hari kami tanpa Engkau. Oleh karenanya Roh Kudus kami terus berseru kepada-Mu. Terus pegang tangan kami, terus genggam erat kami di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak mampu menjalani hidup kami tanpa Engkau. Terus bekerja dan berdaulat dalam kehidupan kami. Saat ini kami khusus berdoa untuk umat-umat-Mu yang saat ini hadir Tuhan, dengan berbagai pergumulan, mungkin mengenai kesehatan mereka, mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan mereka, mengenai keluarga mereka, mengenai apapun juga Tuhan. Kami datang kepada-Mu dan kami berseru kepada-Mu. Yesus, Engkaulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami, dan Engkau
sepanjang minggu yang akan datang Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Setiap kegiatan kami Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mendahului Tuhan, dan kami percaya ada berkat yang besar dalam kehidupan kami. Ibadah anak-anak sebentar, ibadah sore nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan ibadah tengah minggu Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang, komsel, ibadah gabungan, doa pagi, ibadah YMB, semuanya Tuhan Engkau mendahului dan Engkau beracara. Pembangunan rumah-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sudah mengawali, Engkau akan menolong sampai akhir. Engkau akan mengadakan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Berkati umat-umat-Mu sehingga kami bisa menjadi berkat bagi rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami ya Tuhan. Berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.